Kak Agnes. Kita bersatu dalam doa. Apa yang baik dan bijak Tuhan buat segala pertolongan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan Tuhan berkati hamba-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dan kiranya Kau memberikan hikmat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Saya sapa kita semua, shalom. Shalom. Dengan saya berdiri di tempat ini, saya mohon semua rasa ngantuk bisa hilang ya. Amin. Kita fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka kitab kita di dalam 2 Tawari pasal 26 ayat 1 sampai yang ke-21. Kita akan sampai jam 1 siang di sini. Karena kita bahas sebanyak 21 ayat. Haleluya. Dalam 2 Tawari pasal 26 ayat 1 sampai 21. Karena ayatnya terlalu banyak, kita akan membaca dari ayat yang 16 sampai yang ke-20. 2 Tawari pasal 26 ayat 16 sampai yang ke-20. Kita akan membacanya secara responsoria. 16 dibacakan oleh pria dan 17 dibacakan oleh wanita. Setelah saya membaca judul perikop Raja Uzia, pria. 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang berdosa. Ia berbuat setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar kepupalan di atas mezbah pembakaran kepupalan. Tetapi imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar kepupalan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar kepupalan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan kokoh pukulan di tangannya untuk membakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran kepupalan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, karena sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar, karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. 21. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan, karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengalami istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Amin. Nah, sebelum kita masuk di dalam tema dan firman Tuhan, kita akan belajar dari latar belakangnya mengapa Uzia ini bisa menjadi raja. Kita baca di 2 Tawari di pasal yang ke-25. Perlu kita tahu dulu bahwa Raja Uzia itu adalah anak dari Raja Amazia. Amazia ini adalah seorang raja. Dia 25 tahun dia menjadi raja dan 29 tahun dia memerintah di Yerusalem. Raja Amazia ini adalah orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Tetapi setelah dia melakukan yang benar di mata Tuhan, Tuhan memberikan kepadanya sebuah kehebatan. Pada saat itu dia berperang melawan orang-orang Bani Seir. Apa yang dia dapatkan pada saat itu, dia mengalahkan orang-orang itu. Tetapi setelah dia mengalahkan orang Bani Seir, Raja Amazia ini dia berpaling kepada Tuhan. Amazia, bapaknya, dia berpaling kepada Tuhan. Dia membuat patung baginya, menyembah Baal. Setelah dia menyembah Baal itu, Tuhan murka kepada Raja Amazia ini. Tuhan murka sehingga Tuhan menyuruh seorang nabi untuk
menegur Amazia. Apa yang dilakukan Amazia? Amazia tidak mendengarkan teguran dari nabi itu. Dan setelah itu Amazia menyombongkan diri. Dia menantang orang Israel pada saat itu. Dia mau mengadu tenaga berperang. Orang Israel menolak tantangannya itu, tetapi Raja Amazia ini dia tetap melakukan perperangan itu karena murka Tuhan telah datang kepada Raja Amazia, sehingga Tuhan memberikan kekalahan kepada Raja Amazia itu. Apa yang terjadi? Terjadilah kekalahan terhadap dia. Dan setelah dia berpaling kepada Tuhan, setelah Raja Amazia ini berpaling kepada Tuhan, orang-orang bersepakat untuk membunuh Raja Amazia. Pada saat itu dia lari ke Lakhis. Terus mereka mengejar Amazia itu sehingga dia meninggal. Dan pada saat itu Uzia ini diangkat menjadi seorang raja. Itulah latar belakangnya Raja Uzia menjadi raja. Dia sebagai pengganti ayahnya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saya akan memberikan tema bagi kita, tinggi hati yang menjatuhkanku. Saudara-saudari, kalau kita sudah di atas, bukan kita, kebanyakan orang sudah di atas, menjadi orang kaya, orang sukses, kebanyakan di dunia ini menyombongkan diri. Tema kita tinggi hati yang menjatuhkan. Tinggi hati sama dengan menyombongkan diri dengan apa yang dia miliki. Tanpa dia sadari nanti Raja Uzia ini dia jatuh sendiri karena kesombongannya. Kita akan belajar. Raja Uzia ini adalah anak dari Raja Amazia. Umur 16 tahun dia menjadi seorang raja. Sungguh luar biasa. Kita di sini udah umur 18 tahun, saya rasa belum ada yang jadi raja. Kalau di kita di Indonesia bukan raja ya, seorang presiden. Umur kita di sini nggak ada yang bakal jadi presiden. Umur seperti ini kan. Tapi Raja Uzia itu udah umur 16 tahun dia menjadi presiden. Seorang raja. Dia memerintah di Yerusalem selama 52 tahun. Kalau kita di pemerintahan di Indonesia ini pun si Jokowi itu ya presiden ya, satu periode 5 tahun, dan periode cuma 10 tahun. Sedangkan si Raja Uzia ini 52 tahun dia memerintah di Yerusalem sebagai seorang raja. Berarti agak grogi lihat kasih Erna yang ganteng. Oke. Nah, Raja Uzia ini adalah orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Di pasal yang keempat, saudari Erna bisa membacakannya, pasal yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Betul. Dia adalah orang yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia adalah seorang yang mencari Tuhan pada saat itu. Mari kita lihat keberhasilan selama ia mencari Tuhan. Nah, yang pertama, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bisa kita baca pasal yang kelima. Di mana usahanya itu, Raja Uzia ini adalah seorang petani, pekebun anggur ya. Semua yang dia kerjakan itu semua dibikin Tuhan berhasil. Itu adalah keberhasilan selama ia mencari Tuhan. Yang kedua yaitu kemenangan di pasal 7. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur-Baal dan terhadap orang Menion. Dia mendapatkan kemenangan, terus yaitu kuat dan hebat. Di pasal yang ke-8, namanya termasyhur sampai ke Mesir. Dia adalah seorang yang hebat pada saat dia memimpin. Terus seorang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Bisa nanti dibaca di pasal ke-9 sampai yang ke-15. Nah, mari kita lihat seperti apa kejatuhan Raja Uzia ini. Yang pertama, tinggi hati atau sombong di pasal yang ke-16 bagian A. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak, yaitu berpaling setia kepada Tuhan. Yang dulunya dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dia melakukan yang benar di mata Tuhan, dia berpaling kepada Tuhan dengan menyembah Baal. Yang ketiga, tidak mendengarkan teguran. Pada saat itu di pasal yang ke-17 sampai yang ke-19 bagian A. Kita baca aja ya, soalnya kita oleh Bismina dibacakan pasal yang 9 yang ke-17 sampai 19 bagian A.
17, tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan pokok ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Nah, pada saat itu dia mempersembahkan korban ukupan. Itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mempersembahkan korban itu, tapi si Raja Uzia ini tidak mau mendengarkan. Dia tidak mendengarkan teguran itu. Kebanyakan orang-orang yang sudah di atas ya, sudah jadi pemimpin, sudah menjadi orang hebat, apalagi orang kaya, direktur utama. Dia dinasihatin, dia ditegur, dia nggak mau dengar. Emang kau siapa? Saya seorang raja, kau siapa? Kebanyakan kayak gitu. Tapi tanpa kita sadari, sebenarnya teguran itu yang meluruskan sebenarnya kita, yang mengarahkan kita. Tapi terkadang teguran itu membuat kita, emang kau siapa? Terkadang gitu. Nah, yang keempat yaitu penyakit kusta, pasal 19 bagian D sampai 20. Pada saat itu karena dia tidak mau mendengarkan itu, dia tetap membakar ukupan itu. Apa yang terjadi? Dia kena penyakit kusta. Di pasal yang ke-20, ia sakit kusta pada dahinya. Nah, setelah itu cepat-cepat mereka mengusir dari sana. Bayangkan, dia seorang raja, seorang yang hebat, yang dulunya seorang yang kuat, seorang yang kaya raya, dia cepat-cepat diusir. Percuma kalau seorang raja diusir oleh rakyat, sampai-sampai nggak ada harga diri ya, bisa dibilang nggak ada harga diri. Akibat tadi berpaling kepada Tuhan, akibat tadi sombong, akibat tidak mau mendengarkan teguran. Nah, di pasal yang ke-21 akhirnya apa yang terjadi? Dia meninggal. Karena akibat kesombongannya tadi, awal dari kejatuhannya itu tinggi hati. Ia meninggal gara-gara dia penyakit kusta. Oke, yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu di saat kita sudah mendapatkan sesuatu yang baik, jangan pernah tinggi hati dan berpaling kepada Tuhan. Tanpa kita sadari, kesombonganlah yang menghancurkan kita secara pelan-pelan. Mungkin hari ini kita tidak merasakannya, tapi secara pelan-pelan akan mengkikis semua yang kita dapatkan dari Tuhan. Sekian dari firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak menyombongkan diri dengan apa yang kami miliki saat ini. Mungkin kami berasal dari keluarga yang mewah, keluarga yang kaya raya. Mungkin kami seorang yang pintar, seorang yang cantik dan ganteng. Tuhan, Engkau lindungi kami, lepaskan kami dari kesombongan, agar kami tidak jatuh Tuhan Yesus oleh karena kesombongan kami, tetapi Tuhan yang terus memberikan kami Roh Kudus untuk mengingatkan kami untuk selalu rendah hati dengan apa yang kami miliki. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada dua sama.